غشاكم سلام الله يسد من الرحمن سلام يرشاكم الله حياكم عين الله ترعاكم سلام الله يسد من الرحمن صلى يرشاكم الله مولانا سلام آتيناكم سلام الله يسد من الرحمن يرشاكم مختار شافعنا ومنقذنا وإياكم سلام الله يسد من الرحمن يرشاكم Jazakallahu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, ini kita tadi ziarah maupun berkunjung dari pendirian Kesultanan ataupun Adipati Mangkunegara, dari mulai pendiri Mangkunegara I dengan sebutan Pangeran Sambernyowo di Astana Mengadeg. Ada 3 Mangkunagaran 1, 2, dan 3. Ini di Girilayu, selanjutnya semuanya ada di Girilayu kecuali yang 6 yes. Yang kita hadap ini adalah Mangkunagaran keempat. Mangkunagaran keempat ini memimpin dari tahun 1853 sampai 1881. Ini setelah perang Bututan daripada perang Diponegoro, tapi masih dalam kondisi jajahan, artinya para penjajah masih di bumi kita. Dan bangunan yang dibangun di tempat pusara beliau atau wakaf beliau ini hadiah langsung ya, dibangun oleh kolonial Belanda. Karena melihat dari kepemimpinan beliau ini, Belanda sangat senang, antusias, sehingga sampai memberikan hadiah bangunan kubah. Ini mungkin satu-satunya bangunan yang ada di dunia, mungkin ya, karena semuanya terbuat dari besi tempat. Berarti kalau beliau setelah tahun 1881, ini selisih setahun dengan meninggalnya Raden Saleh. Raden Saleh sang pelukis, sang maestro itu sedo ataupun wafat tahun 1880. Sementara beliau 1881, selisih setahun dengan sang maestro yaitu Raden Saleh bin Husain bin Awad bin Yahya. Nah, ini bangunan semoga ini karena hadiah dari kerajaan Belanda ya. Makanya ini semuanya adalah politik internasional ya. Seperti di zaman sekarang pemilihan presiden pun dibayang-bayangi dari negeri luar, karena apa yang nanti bisa diajak kompromi, diajak kerjasama dengan negara lain seperti Amerika itu sangat ikut campur di dalam pemilihan presiden hampir seluruh dunia. Amerika pasti ikut campur di dalamnya. Ketika
yang tidak sesuai dengan Amerika, maka kebijakannya akan menyulitkan Amerika. Seperti yang sekarang kepemimpinan Pak Jokowi ini sangat menyulitkan Amerika, ya, terutama di bidang ekspor. Terus yang paling utama di Papua, ya, Freeport, ya, Amerika kebakaran jiwa. Akan negara yang nantinya tidak dikirim nikel dan seterusnya, itu dia akan ketakutan, ya, marah-marah. Maka dari itu Belanda pun di dalam pemilihan nanti siapa yang akan menjadi pengganti itu sangat ikut campur, ya. Maka dari 4 ke 5, yang ke-6 ini sempat diturunkan. Makanya yang ke-6 makamnya tidak di sini, diturunkan, dilengsarkan dari Mangkunegaran. Jadi dicopot, ya, dicopot dari Mangkunegaran 6. Kalau seperti itu bagaimana? Ya nanti putranya yang naik. Nah, beliau dimakamkan di yang ke-6 ini, ya, dimakamkan di Solo dekat terminal sana, ya. Karena apa? Beliau tidak mau dimakamkan di sini dengan alasan saya sudah tidak menjadi Mangkunegaran. Istilahnya saya malu tidak menjadi Mangkunegaran, kok harus dimakamkan di sekitar ayah dan kakeknya yang menjadi Mangkunegaran. Maka ini 4, 5 di sampingnya, terus langsung ke 7, ke 8, ke 9. 9 ini yang wafat ataupun sedo sekitar tahun 2021, memimpin dari tahun 1988 sampai kemarin 2021. Karena kepemimpinan habis, kalau meninggal tidak berapa tahun ataupun ada batasan. Ya kadang ayahnya meninggalnya muda, ya anaknya di usia mungkin 12 tahun, di usia 10 tahun sudah dinobatkan seperti Bupati Magelang, ya. Bupati Magelang Said Alwi Basyaiban itu menjadi bupati, katanya menggantikan ayahnya di usia 12 tahun, karena ayahnya Said Alwi itu juga kena fitnah, dibunuh, ya. Bahkan wakilah dipenggal, itu kepalanya dan badannya dimakamkan yang berbeda. Tapi di tahun 1980-an kalau tidak salah itu sempat disatukan dan diletakkan atau dimakamkan di belakang masjid, di makam Masjid Pariaman, ya. Itu dimakamkan di sana. Dulunya antara jasad dan kepala itu terpisah. Di yang namanya kerajaan, sistem pewarangan dinasti itu turun temurun, ya. Tidak seperti presiden, ya. Kalau presiden dipilih rakyat dan ada periodenya, 2 kali periode selesai sudah menjadi rakyat biasa. Seperti Mangkunegaran yang ke-6 juga demikian, itu dilengsarkan ataupun diturunkan dari tahtanya oleh Belanda, makanya menjadi rakyat biasa menurut beliau. Makanya beliau malu tidak dimakamkan di sekitar sini, tapi makamnya ada di Solo Baru ataupun Solo Raya sana. Nah, ini ziarah kita yang terakhir di Mangkunegaran 4 ini. Kita bisa mengambil hikmah dari pertama kemarin malam kita ziarah di makam Gripik, ya, Ki Ageng Gripik, Sunan Bayat, sampai pada
siang hari ini di makam Pakunegaran kita bisa ngambil hikmahnya. Zuri al-kubura fa'innaha tudzakkirukumul akhirah. Kata Rasulullah di dalam hadis musalsal di ziaratil kubur, hadis musalsal tentang ziarah kubur, kata Rasulullah, ziarah kuburlah kalian semua, karena dengan ziarah kubur kalian akan mengingat akhirat. Apa yang kita ambil hikmahnya? Pak Kiai gede, Pak ulama ilmu netom, kados Sunan Bayat, kados wali Mbah Imam, Mbah Muslim Imam Puro, ataupun yang mempunyai jabatan seperti Mangkunegaran, itu semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mati. Apalagi kita sampai nyoba cari sakti ini luar biasa ya, tetap akan mati. Akan panjenengan kapanpun dimanapun kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makam yang ada di antara hikmahnya yang berikutnya ya, di samping tadzakuril akhirat atau mengingat akhirat, amal itu yang paling utama. Kedua, anak soleh. Meskipun orang tuanya hebat, anaknya tidak ada yang hebat, ya, akhirnya mohon maaf, ya bapak ini gede bos ora di holi, ora di rumah tangga, karena anaknya tidak ada yang muncul. Tapi yang paling utama amal ya, masalah kuburan dikicing atau di holi ramai itu fadilah nih, artinya imbuhan anugerah dari Allah. Yang kita lihat beliau-beliau ini yang megah-megah, terutama yang Mangkunegaran ataupun dari Kesultanan. Tapi kemarin kita ziarah Jamasan, kita melihat betapa sederhananya Kiai Sadurunge. Omahe iki ana lampu itu suwi, omahe di ngerong apa wira kemarin burine pawon niku ora mari. Jare santri ini Mbah Yai mbok dipelur si omahe men aja digawe ngerong wira. Jawaban aja nek dipelur mangkle wira karo dolan renggonku. Mangkle renggon tangga melas tangga kanggo dhewe morak-marik kan ilmu Mbah Kiai Sadurunge. Dengan rumah yang sangat-sangat sederhana seperti itu, yang dari makom malah justru diteralis antara makom karo beliau luwih megah. Makom itu semuanya karena ilmu. Makanya kalau panjenengan belajarlah sampai kapanpun. Cari hati si Kanjeng Nabi tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu dari buayan sang ibu sampai ke liang lahat ataupun ke bumi pertiwi. Tidak ada istilah aku ketua sampai misino dibanding murid Kanjeng Nabi. Siapa sahabat ini loro ilmu setelah sadar orang kecil aneh kalau panjenengan dimanapun kapanpun tetap ngaji sak mampune, oleh sithik ya diamalke sithik, oleh akeh diamalke akeh. Itu bagian daripada kesimpulan kalau panjenengan ziarah dari kemarin sampai sekarang ini. Ada yang makamnya megah, ada yang sederhana, ada yang biasa, tapi beliau-beliau ini minimal berjasa kepada orang lain. Yang terakhir yaitu khairukum anfa'ukum linnas. Nek kula panjenengan bisa dadi wong sing bermanfaat luwih apik. Tapi nek ora iso gawe manfaat karo wong liya, mending ora mandoroti wong liya. Dadi wong kaya patung intine ora gawe manfaat, ora gawe lara wis loro. Tapi sing paling apik jare Kanjeng Nabi, wong sing bisa gawe manfaat wong liya. Apapun nggih, ora kudu mulai ngaji sampai tenaga ya tenaga,
sampai pikiran ya pikiran yang penting untuk kemaslahatan umat. Orang memakai di keluarga metu sithik digawe masyarakat sak musolane kuwi insyaallah nek jare kata pepatah gajah mati meninggalkan jadi manusia mati meninggalkan budi doa. Bener kan? Nah itu minimal dikenal. Umpamanya Ustaz Bahril pimpinan kamu begini akhir sehingga mengenang masyarakat tidak dari keluarganya. Minimal keluarga. Orang yang mati alhamdulillah kayak mati kene desa kene aman umpamanya naudzubillah nggih. Terus sampai titik sing nomor 3 apa itu orang yang manfaat tapi gawe madharat sehingga hilangnya kita justru diselamati wong. Selamatannya alhamdulillah iki wis magar kamu kenaman orang ayam hilang orang hilang naudzubillah untuk titik sing ketiga. Itu saja ya. Nah, sekian terima kasih. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika wa alihi dunyanya sana'atu bi kulli awli